tiba-tiba hari ini batal. Saya pengen dia ngomong depan muka saya, kamu anak setan, kamu iblis, saya pengen dengar langsung, jangan lewat video begini. Kalau misalnya dia keberatan dengan draft perjanjian, minta revisi. Harusnya minta revisi dong, kasih masukan dong. Oh, betul, kita keberatan nih dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini. Kenapa sebelumnya tanpa ada bilang aturan gereja, kok dia bisa konfirmasi mau debat tanggal 29 Agustus? Kecewa penonton. Kecewa banget. Saya nggak bisa maksa orang yang takut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, bertemu lagi dengan saya di sini. Kok saya pula ya? Saya yang mainin ke tempat Kodondi ya. Jadi apa-apa. Kita diundang. Kita bajak. Iya. Jadi kita lagi diundang nih ke tempat Kodondi, sekaligus mau bincang-bincang nih. Karena dengar-dengar ya, ada yang heboh. Di mana di akhir bulan nih ada rencana nih mau debat dengan seorang pendeta ya. Pendeta Mel Atok lebih tepatnya. Gimana tuh, Go? Jangan gimana-mana. Loh, jadi kan memang tugas saya kan setahun harus debat 2 kali. Setahun 2 kali. Iya. Tatap muka ya, face to face. Iya, bukan online ya? Bukan online. Jadi kalau kita debat tatap muka tuh kayak laki-laki. Wih, kayak laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh tatap muka? Oh enggak, saya nggak pernah, jarang cari pendeta perempuan jarang. Nah, tahun ini itu saya belum pernah debat tatap muka. Belum ada. Belum ada. Kalaupun ada, ya ada pendeta yang datang ke sini lah ya. Kemarin yang sudah lah itu. Yang heno lah, yang sudah lah gitu. Tapi kan itu kan datang ke sini. Nah, itu kan juga tanpa moderator. Nah, jadi kita memang target kita adalah debat secara tatap muka yang resmi. Yang ada audiens. Ada audiensnya, ada moderatornya, pakai timer, live di YouTube dan sebagainya. Ada keamanannya dan sebagainya lah ya. Pokoknya kita maunya resmi. Tahun ini saya belum ada. Jadi ini sebenarnya mungkin setengah tahun yang lalu nih, lebih bahkan dari setengah tahun lalu, saya pernah meminta staf saya untuk menghubungi pendeta Mel Atok, ya, untuk debat secara tatap muka. Betul. Tahun lalu kalau nggak salah pendeta Mel Atok itu bilang bahwa dia sangat sibuk. Iya, ingat saya waktu itu pernah kita bahas. Sangat sibuk. Akhirnya dia bilang bisanya Juni. Juni, nyampe Juni juga belum ada kejelasan. Terus akhirnya malah saya ke Tiban Bulung untuk acara Dr. Zaki Naik, ya kan? Dr. Zaki Naik sendiri acaranya dari mulai 28 Juni sampai 4 Agustus kemarin baru pulang. Nah di tengah-tengah itu saya dapat kabar dari Melisa bahwa pendeta Mel Atok menyanggupi untuk debat tanggal 29 Agustus 2025. Ya, 29 Agustus. Bahkan dia konfirmasi bahwa dia menagih bukan janji ya, maksudnya waktu itu kan saya pernah sanggupin bahwa dia boleh datang bawa tim, krunya 3 orang, jadi 4 orang sama pendeta Mel Atok, kita tanggung biayanya dari Kupang ke Bali. Di Bali tempatnya? Di Bali tempatnya, hotel juga kita tanggung. Itu request dia Bali? Iya, saya sanggupin. Jadi saya tanggung tiket pergi pulang, plus hotel, plus makan, ya sampai acara selesai. Nah, jadi waktu itu yang dari Melisa tuh informasinya begini. Bentar ya. Ini gimana? Tok, di Zoom apa gimana, Tok? Bisa Zoom nggak dari situ? Hah? Ini juga bisa Zoom. Kamu bisa nanti screenshot kali ya? Emang lu aja punya tablet? Weh. Oh, lu
AC nggak pernah di servis ya? Iya. Hah? Panas ya. Gerah ya? Wih. Multifungsi. Asal jangan Ya. patah. Ini apa namanya? Screenshot WA dari Melisa. Ya. Dengan siapa? Dan pendeta Melatok. Nih, itu Sekretariat? pendeta Melatok. Langsung pendeta Langsung Melatok, ya? langsung. Oke. Ya. Jadi sebenarnya malam Pak, saya Melisa dari tim Kodonditan. Dulu sudah ada tim Gerham Mualaf yang menghubungi Pak Mel Atok, kata Bapak di Juni 2025 lokasi di Bali. Kapan kita bisa realisasikan Pak? Mungkin tidak di bulan Juni atau Juli karena ada kedatangan Dr. Zaki Naik. Kalau setelah Juli apa berkenan Pak? Ini kata Melisa nih. Oke. Dijawab nih sama pendeta Melatok langsung nih. Boleh nanti saya lihat waktu yang pas karena jadwal saya sangat padat tahun ini. Waktu itu saya usulkan tema neraka bagi yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Menurut Matius 7, 21-22. Dan kalau waktunya sudah oke, saya harap saya juga bisa live di channel YouTube saya. Oke. Terus berikutnya. Apa ini? Oh ini. Debat face to face aja kalau Kodondi Pak, tapi kalau debat tersebut mau disiarkan di YouTube silahkan, kata Melisa. Kata Melatok siap. Terus kata dia lagi, asalkan temanya sesuai dengan yang saya berikan di atas. Baik Pak, kata Kodondi, nanti akan ada beberapa tema lain juga. Jadi nanti debatnya nggak hanya satu sesi, gimana Pak, kata Melisa. Terus kata pendeta Melatok, sebaiknya satu tema saja supaya kita fokus. Dan dari tema yang satu ini pasti akan ada kaitan dengan banyak hal lain yang biasa dipersoalkan oleh Pak Dondi, termasuk persoalan mengubah firman. Terus Melisa bilang, pengajuan dari kami, sesi pertama jam 10 sampai jam 12 siang, bahas Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sesi kedua jam 14 sampai 16, bahas Mika 5 ayat 2. Ya, ini memang permintaan topik dari saya. Terus yang kedua ya. Nah, kata Pak Pendeta Melatok, secara garis besar, apa yang mau dipersoalkan oleh Pak Doni dalam Mika 5 ayat 2 supaya saya bisa tahu posisi saya. Siapa? Saya infokan ke Kodoni dulu ya, karena beliau sedang ke Malang. Semoga malam ini bisa dibalas. Lanjut. Siap, kata Pendeta Melatok. Buat Pak Mel Atok, Mika 5:2 itu buat untuk Yesus bukan. Nah, terus dia kasih VN. Nah, VN ini mendingan saya gimana nih sebentar ya. Yang lainnya. Ini kan karena screenshot jadi kan nggak bisa dinyalain ya. Sebentar. Kayaknya si Melisa tadi udah kirim VN juga. Bentar ya. Ya, jadi jelas ya bahwa ini ada percakapan antara tim Kodondi Nah, dengan ini VN banyak banget tuh. Iya. Ya. Ini kita download dulu berarti ya. Kita dengerin. Selamat malam Kak Melisa. Oh ya, suara Melatok ini. Ya. Ini saya Bentar. saya kasih informasi. Saya ternyata ada sedikit perubahan jadwal lagi. Kita bukan geser ke, kan planning kita 22. Saya minta 29 karena setelah itu memang saya ada kegiatan lanjutan, jadi pikir sekali jalan gitu. Ya, jadi 29 ya Kak. Saya butuh konfirmasi sekarang supaya saya batalin 22, kita jadinya 29. Terus nanti ada tim saya yang komunikasi dengan timnya Pak Dondi dengan Kak Melisa dan teman-teman untuk masalah kesepakatan sesuai awal bahwa saya minta live di channel saya. Jadi saya bukan meneruskan live di channelnya Pak Dondi atau channel yang lain itu ke saya, tidak. Saya ambil gambar sendiri. Saya siap kamera sendiri dan sesuai kesepakatan kan timnya Pak Dondi membiayai 4 orang kan. Jadi kami semua itu 4 orang tuh karena kegiatannya 29, 28 mereka berangkat, 30 mereka pulang. Ya, supaya mereka prepare segala sesuatu yang berkaitan dengan saya juga akan bawa mic sendiri, kamera sendiri, saya live sendiri, gitu. Saya mohon konfirmasi balik kesepakatannya, apakah yang saya minta ini sudah oke, sehingga kami kami punya tim bisa siap dari sekarang segala sesuatu menyangkut live di channel kami.
versi kami punya alat wifi-nya sendiri gitu. Nanti tolong titip pesan ini ke Pak Dondi juga sehingga kita bisa dapat kesepakatan, dan mohon maaf saya minta geser dari 22 ke 29. Ya. Berarti 29 yang minta ya. Banyak Kak Melisa, saya tunggu kabar balik ya. Kasih malam Kak Melisa. Kak Melisa, saya sudah pertemuan dengan tim hukum saya, dan nanti saya ada minta tolong salah satu dari tim hukum saya yang berinteraksi dengan Kak Melisa ya, jadi tidak dengan saya lagi. Makasih banyak. Sebentar. Kita baca dulu yang tadi ya. Iya, 2 VN soalnya dikirim ya. Soalnya kan 2 VN kan. Iya, 2 VN. Satu-satu ya, biar alurnya jelas. Iya. Nah, tadi setelah ini kan pengajuan pertama ini tadi udah ya. Iya, ini yang kan 2 VN nih. Tadi. Terus Melisa jawab nih, sudah saya konfirmasi dengan Kodondi Pak, beliau bilang iya 4 orang akan dibiayai. Untuk waktunya kalau di bulan Agustus ini apa ada waktu luang Pak? Terus nanti saya lihat jadwal saya, semoga bulan Agustus pas. Baik Pak, ditunggu kabarnya ya Pak, terima kasih banyak, kata Melisa. Selamat sore Pak Mel, izin menyampaikan penawaran jadwal debat untuk tanggal 17 Juli atau 20 Agustus, kira-kira Pak Pendeta ada waktu kapan ya? Saya bisa bulan Agustus, hari Jumat 22 Agustus, karena 20 Agustus saya masih ada jadwal KKR. Oh berarti tadi yang satu weekend-nya kelewatan ya, setelah ini berarti ya. Terus, baik gak apa-apa Pak, kalau gitu saya izin minta di lock tanggal 22 Pak. Siap, kata Pak Pendeta Melatok. Nah ini ada lagi, ada VN satu lagi nih. VN tadi itu malah setelah ini. Setelah percakapan ini karena dari 22 berubah ke 29 kan? Iya. Nanti kita dengerin ya, tapi nanti di WA yang lain. Ini yang penting ada jawaban ini dari Malaysia nih. Oke Pak, kita jadi 29, aman-aman. Siap Pak, nggak apa-apa live sendiri. Makasih Kak. Sore Pak Mel. Pak mau minta tolong foto KTP-nya. Saya mau buat surat perjanjian soalnya biar sama-sama enak. Nah, ini kata Malaysia ya. Terus dia ada VN lagi nih, siapa? Saya mintakan dahulu ke Kodondi, seperti ini juga minta KTP saya. Terus ada VN lagi 2, siapa? Mungkin besok saya kirim ya Pak, karena Kodondi saat ini sedang ada acara di luar, siap. Nah, si Melisa kirimnya ada draft nih, surat perjanjian debat terbuka. Ya, di sini ya. Nanti kita juga bisa lihat. Sama. Nah, terus ini, malam Pak, berikut draft surat perjanjiannya, siapkan nanti kami pelajari. Siang Pak. Maaf mau menanyakan perihal surat perjanjian apa bisa langsung dibuatkan, karena kami mau booking tiket dan tempat buat waktu tidak terlalu mepet. Terima kasih Pak. Sore Kak, malam ini saya dan tim hukum saya akan ada pertemuan karena ada hal-hal dalam surat yang harus kami berikan masukan supaya kita sama-sama nyaman ya. Jadi minta 2 demo meeting. Beri kami waktu 2 hari lagi. Ya, dia minta waktu 2 hari lagi. Itu ada VN nih. Ini jawab soal Melisa siapa? Nah, berarti kita sekarang dengerin aja semua VN-nya ya. Nah, ini tadi kan VN-nya ada. Kita tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tadi baru denger 2 ya. Sekarang kita denger yang 3 nih. Malam Kak Melisa. Kak, ini saya jauh-jauh hari saya kasih informasi. Saya ternyata ada sedikit perubahan jadwal lagi. Kita bukan geser ke, kan planning kita 22. Saya minta 29 karena setelah itu memang saya ada kegiatan lanjutan, jadi pikir sekali jalan. Ini yang tadi sama? Iya sama. Ya, jadi 29 ya Kak. Saya masih sekarang supaya saya. Intinya nih di sini Pak Pendeta Melatok minta digeser dari 22 Agustus jadi 29. Oke. Ya. Batalion 22 kita jadinya 29. Terus nanti ada tim saya yang komunikasi dengan timnya Pak Dendon di. Ini tadi udah ya kayaknya. Iya udah. Ya, kita lewat aja ya. Kedua kali dikirim. Kak Melisa Soli baru respon ya. Kak itu minta KTP kan? untuk mau buat apa perjanjian ya.
bisa tahu ada contoh perjanjian yang pernah dibuat waktu Pak Dondi debat dengan siapa gitu, supaya saya lihat, supaya tim hukum saya juga bisa kasih saya arah. Makasih Kak Melisa. Setelah itu kalau kasih baru saya bisa kirim KTP saya ya. Makasih Kak. Terima kasih Kak Melisa. Supaya kami tahu apa bentuk yang sudah pernah, kan Pak Dondi sudah sering debat dengan banyak orang toh. Jadi supaya kami tahu sehingga kami juga nyaman tak sama-sama enak. Makasih. Dan kalau bisa rundown kegiatannya Kak Melisa, kan debat itu ada 2 sesi itu, Matius 7, 21, 23 dan Mika 52. Nah itu rundown acaranya, debatnya gimana, sehingga kalau ada yang kami juga bisa kasih masukan, karena ini kan debat kita harus sama-sama enak juga toh, supaya betul-betul fokus perdebatannya berkualitas itu, supaya jangan ada yang misalnya orang-orang lain tambah-tambah yang artinya bikin topik debatnya jadi tidak maksimal gitu. Jadi tolong kasih dulu rundown yang kira-kira yang Pak Dondi sudah rencanakan seperti apa, sehingga kalau ada yang kami kasih masukan supaya sama-sama sepakat gitu loh. Makasih Kak Melisa. Ya, jadi sampai sini jelas ya. Bahwa awalnya Juni, geser Juli, geser Agustus, terus tanggal 22 Agustus, geser lagi tanggal 29 Agustus. Terus Melisa kan kirim draft perjanjian. Terus Melisa juga minta foto KTP-nya Pak Pendeta Melatok. Pak Pendeta Melatok minta contoh perjanjian yang sudah pernah dibuat debat saya dulu. Betul. Ya kan, belum sampai, belum dikirim. Terus Melisa kan nanya, tadi di WA sempat nanya, bagaimana ininya, masukan dari dia untuk yang perjanjian yang udah dikirim. Ya, yang didiskusikan dengan tim hukumnya. Ya, yang dia minta waktu 2 hari gitu kan. Nah, malam ini saya terima lagi screenshot dari Melisa nih. Bentar ya. Dikirim ke saya jam 11.43 nih. Yes. Ya. Nih ya, 11.43 ya. Oke. Isinya begini, saya bacain nih. Yang WA ini bukan Pendeta Melatok. Tim hukumnya, ya. Nomornya harusnya saya tutup ya. Jadi ini aja deh. Ini ya. Ini biar kebaca nih. Kepada yang terhormat Ibu Melisa Tan. Sejak kapan Melisa jadi Tan? Harusnya Melisa Tan ya harusnya. Di tempat. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti debat terbuka yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Namun perlu kami sampaikan bahwa setelah mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja ya, kami memutuskan belum dapat berpartisipasi dalam debat terbuka tersebut. Hormat kami, tim hukum Pendeta Melatok MTH. Membatalkan ya. Yang membatalkan tim hukumnya. Oke. Pendeta Melatok sudah menyanggupi kan? Awalnya 22 Agustus, jadi 29 Agustus. Tuh. Tapi ketika sudah dikirim draft perjanjian, setelah dilihat sama tim hukumnya Konfirmasi ke gereja mungkin. Menggunakan alasan apa? Mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja. Sebelumnya Pendeta Melatok nggak pernah ngomong-ngomong aturan gereja, nggak boleh debat. Dia sudah menyanggupi tanggal 29 Agustus, berarti kita bisa berasumsi bahwa aturan gereja membolehkan dia berdebat tanggal 29 Agustus. Betul nggak? Tiba-tiba hari ini batal. Hari ini ya? Baru hari ini. Udah ngomong ke Pendeta Melatok belum? Nah, si siapa? Melisa jawab, kalau boleh tahu keberatannya di pasal berapa ya Pak? Oke. Melisa nanya ke tim hukumnya Melatok. Terus Melisa tadi bilang begini lagi. Kan setelah si Melisa mengirimkan screenshot ini, si Melisa bilang nomor gue diblokir kok. Sama pendeta. Dia nggak bilang diblokir sama siapa, tapi nomor gue diblokir kok.
Gimana dong? Jadi setelah memberikan pemberitahuan pembatalan langsung diblokir. Ya, nomor email saya diblokir. Gitu, tuh. Gimana jadinya? Awalnya sebelum ada draft perjanjian, Pendeta Melatok mengkonfirmasi debat tanggal 29 Agustus, topiknya Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Mika 5 ayat 2. Dia juga konfirmasi bahwa 4 orang dibiayai oleh pihak Yayasan Garda Mualaf Indonesia di kota Bali. Udah konfirmasi, ya lewat VN, lewat WA. Tiba-tiba setelah dikasih draft perjanjian, tim hukumnya membatalkan dengan alasan setelah mengkaji draft perjanjian dan aturan gereja. Kecewa banget saya. Waduh, pantesan ya Pendeta Melatok tuh nggak ada umumkan apapun di YouTube-nya kan. Biasa dia pasti harus ngomong kan, oh saya ada undangan dan saya sudah menyanggupi gitu kan. Dan ini nggak ada tiba-tiba. Kok tiba-tiba kok tim hukumnya kok menggunakan alasan aturan gereja gitu ya. Bukankah Pendeta Melatok dari tahun lalu tuh pengen banget debat sama lu kok? Iya. Kan dia ngomong. Saya nggak tahu saya nggak pernah dengar kalau dia pengen debat sama saya. Tapi kan saya maunya face to face. Iya. Bisa jadi waktu itu dia pengen debat sama saya online. Oke. Ya, tapi kan saya maunya face to face. Nah, tahun lalu saya pernah minta staf Litbang Yayasan Pembinaan Mualafat Tauhid untuk menghubungi dia. Iya. Ya, sudah dihubungi, dia waktu itu kirim VN bahwa dia waktunya sangat sibuk dan dia hanya bisa bulan Juni tahun 2025. Makanya kan kemarin sudah di follow up sama Melisa. Juni mundur karena Juli dan Juli saya ada acara Dr. Zaki naik. Akhirnya diputuskan 22 Agustus. Kemudian dia minta geser lagi 29 Agustus. Tiba-tiba setelah dikasih draft perjanjian jadi batal. Kalau misalnya dia keberatan dengan draft perjanjian, minta revisi. Harusnya minta revisi dong, kasih masukan dong. Oh, kita keberatan nih dengan pasal ini. Selesai perkara. Tapi ini ada aturan gereja. Iya, jadi skemanya di situ kan. Nah, aturan gereja istilahnya nggak bisa diganggu gugat. Kenapa sebelum ada draft perjanjian, Pendeta Melatok menyanggupi untuk debat tanggal 29 Agustus? Iya. Nggak ngomong-ngomong soal aturan gereja. Betul. Berarti ketika dia konfirmasi tanggal 29 Agustus, berarti dengan catatan aturan gereja membolehkan dia berdebat. Kenapa setelah ada draft perjanjian dia bilang karena aturan gereja? Saya penasaran dengan draftnya itu kok. Nah, sekarang dari Kododi sendiri, ini udah persiapannya udah sampai gimana? Udah sewa venue? Kita sudah minta penawaran dari salah satu hotel di Bali. Oke. Hotel itu sudah memberikan penawaran ke kita. Kita cuma tinggal tinggal tanda tangan, kita langsung booking, langsung bayar. Tapi kita mau bisa melakukan itu setelah Pendeta Melatok tanda tangan surat perjanjian. Oh, artinya belum ada inilah ya, belum ada yang maju. Kalau dia belum tanda tangan surat perjanjian kan saya nggak bisa booking hotel. Artinya yang mampus cuma gua sendiri nih kok. Gua udah booking hotel. Tapi kan gratisan loh. Waduh. Dia udah booking hotel kan? Tetap aja rugi kan, harusnya bisa dipakai. Iya. Oh tapi angus ya? Angus. Oh alah. Berapa? Oh kamar. Enggak sih, cuma satu untuk aku. Alah, satu kamar aja. Ya, tapi kan 7 hari ya gua ambil. Oh, 7 hari ya? Waduh, lumayan tuh 7 hari di Bali tuh ya. Bisa kemana-mana tuh ya. Iya, sama kayak kemarin 7 hari juga. Jadi Anda belum beruntung ya? Bukan kita yang kurang beruntung sih. Audiens Audiensnya. Karena setahu saya Pendeta Melatok itu kan salah satu yang paling sering ngomongin Kodondi. Iya. Bahkan video saya kan pernah diputar di gereja kan? Iya. Kenapa sekarang tiba-tiba membatalkan debat hanya dengan alasan draft perjanjian dan aturan gereja? Kenapa sebelumnya tanpa ada bilang aturan gereja, kok dia bisa konfirmasi mau debat tanggal 29 Agustus? Ya, ini sebenarnya ya, yang dikecewakan tuh jemaat dia. Karena jemaatnya kan pengen sekali melihat bagaimana pendetanya bisa mengatasi Kodondi kan. Nah, karena kan selama ini teorinya gitu. Bukan mengatasi, membungkam. Dia bisa nggak membungkam saya, gitu kan? Kan dia bilang mau live kan? Betul. Bahkan dia bilang mau live, mau bawa tim sendiri, mau bawa alat sendiri, mau bawa mic sendiri, mau bawa modem sendiri tadi katanya. Iya, karena dia mungkin berpikir gini, wah takut nanti video dipotong-potong, ada kecurangan dan sebagainya. Mereka sering fitnah gitu kan. Padahal tuh live. Kalau debat kan selalu live. Saya persilahkan, ya saya persilahkan kalau udah mulai sendiri silakan. Channel Donditan juga live. Kalau sudah live, bagaimana mau ngedit-ngedit? Betul. Gitu. Nggak ada cara ngedit-ngedit kalau itu acaranya live. Betul. Selama ini saya debat dengan Pendeta Hendrita, dengan Pendeta Budi Asali, dengan Pendeta Esra Soru, semuanya live. Betul. Nggak ada yang edit-edit. Bahkan dia bisa tanya testimoni sama Esra Soru, dekat ya. Iya. Satu kota lagi kan. Dekat, teman baik mereka padahal. Lah iya kan satu kota kan. Betul. Nah.
Ya gimana? Kecewa penonton. Kecewa banget. Saya belum pernah debat dengan pendeta tahun ini. Giliran dapat satu malah belum udah mundur teratur. Padahal udah senang ya. Wah, Padahal saya akhirnya. udah seneng loh. Karena kan Iya. bisa dibilang di antara Ezra Soru, Melatok gitu kan. Ini kan Melatok salah satu yang jemaatnya lumayan banyak. Bahkan selama ini kalau di tempat dia ya, di gereja dia kan selalu bilang, oh pertanyaan Donditan itu jawabannya gini-gini. Jadi seakan-akan dia bisa menjawab semua yang disampaikan Ko Dondi. Lah iya, saya menunggu ketika tatap muka dia bisa menjawab pertanyaan saya secara live di depan jemaatnya. Iya. Ada sayanya. Betul. Kalau dia cuma ngomong khotbah di depan mimbar, nggak ada saya, kan saya nggak bisa respon balik. Betul. Nah yang saya tunggu kan bagaimana caranya dia bisa membungkam saya di depan jemaatnya langsung secara live dan saya bisa respon balik. Betul. Gimana gitu loh. Biar fair ya. Biar Biar fair. fair dong. Ini sebenarnya ini tugas jemaatnya nih harusnya nih. Iya. Pertanyakan dengan pendetanya, kenapa pendeta takut gitu? Nah, harusnya memang jemaatnya pendeta Melatok protes ke pendeta Melatok. Kenapa Betul. nggak berani debat sama Donditan? Iya. Gitu. Iya Jadi dong. kita harap penonton-penonton ya, terutama jemaatnya pendeta Melatok, tanyakan tuh, kalau perlu Iya. pas pendeta Melatok khotbah di gereja angkat tangan gitu kan. Nah. Pak, kenapa Jadiin kok? gitu ya. Kenapa Iya. nggak takut gitu kan? Iya, Donditan sudah bayarin hotel, bayarin tiket, bolak-balik, dikasih makan. Bapak udah bacot-bacot bisa. Nah, di depan mimbar bisa, tapi giliran sudah dibayarin semua sama Donditan, kenapa sekarang batal hanya dengan alasan aturan gereja? Padahal sebelumnya nggak ada bilang-bilang aturan gereja. Giliran dikasih draft perjanjian, mundur. Sekarang pertanyaan lu, apa isi draft perjanjian? Nah, itu saya penasaran. Kita baca aja. Biar Kita biar baca aja yang dikirim sama Melisa. biar fair gitu. Iya dong. Ya dan sekali lagi ya, kalau memang draft itu yang bermasalah, harusnya dia minta revisi Iya. kan. Betul. Sesimpel itu kok. Iya. Tujuannya sama-sama enak tadi. Iya, Bentar ya. Bukan diblokir. bukan blokir ini Saya harus apa? nyari lagi nih masalahnya nih. Udah dikirim soalnya berapa waktu yang lalu soalnya. Karena kalau Ko Dondi ini nggak ada alasan orang istilahnya meragukan keamanan. Ya, Meragukan dijamin. sportifnya. Udah ada track record, udah ada reputasinya lah. Iya. Dan dia bisa cross check itu. Kecuali orangnya yang dia nggak kenal. Ini Budi Asali dia kenal, Ezra Soru dia kenal baik. Iya. Dia aja kok di media diklik ininya nih. Oh, iya. Nah, Oh, orang dokumen. rugi handphone canggih, nggak bisa dipakai. Wah, iya. Udah sini aja lah kok. Nggak lupa. Buat ngipas aja tadi Gue lupa kan. cari tanggalnya. Oh, tanggal. Dia cuma tahu untuk kipas doang rupanya. Gak ada tuh di sini. Enggak ada. Ini WhatsApp ini soalnya WhatsApp bisnis. Oh. Iya kok nggak ada ya? Sebentar ya. Lu ngomong dulu dah. Iya. Apa kayak Jadi memang apa ya? Semua orang udah bersemangat ya. Apalagi kemarin Ko Dondi juga udah sempat umumin ya. Iya. udah booking hotel? Udah booking hotel. Bahkan saya rasa teman-teman penonton tuh udah ada yang istilahnya udah mohon cuti nih. Mohon cuti pingin juga kan sekalian liburan Bali. Ya, liburan ke Bali sekalian nonton Ko Dondi debat. Iya. Ya, belum lagi saya ada hubungi beberapa orang juga Di yang sana, mereka yang mereka juga pengen nonton gitu. Terutama yang Oh, daerah-daerah. teman-teman yang di Bali aja udah pada nungguin tuh. Iya. Karena di Bali juga kan tengah-tengah ya, maksudnya justru lebih ke deket ke NTT dia, tuh, iya. Kupang daripada Ko Dondi sendiri. Ya masa oke lah kan bisa sekalian liburan gitu. Kalau baca surat perjanjian harus dibuka. Wah. Biar tulisannya jelas itu. Lu biasa aja dong. Nih kan, bener kan surat perjanjian kan? Gimana caranya begini ya? Kelihatan ya. Jom. Surat perjanjian debat terbuka antara Yayasan Garda Mualaf Indonesia dengan titik-titik. Nah kan kita masih kosongin. Iya. Kan siapa tahu atas nama Pendeta Melatok atau atas nama gereja. Pada hari ini masih kosong, tanggal kosong 2025 telah disepakati antara Ardianto Agus Sabto Prakoso. Nah ini adalah Nama. Ko Dondi. ya, Asli. bukan nama ketua yayasan kita. Oh. Ya. Terus kemudian yang pihak keduanya kan kita masih kosongin. Siapa yang mau tanda tangan kan kita belum tahu ya. Pihak pertama, pihak kedua dan para pihak tersebut. Pihak pertama adalah badan hukum dan sebagainya. Pihak kedua adalah perseorangan atau gereja yang merupakan titik di wilayah alamat tersebut. Para pihak telah sepakat melakukan acara debat terbuka dalam rangka dialog lintas iman dan dituangkan dalam janji sebagai berikut. Debat terbuka adalah kegiatan dialog lintas agama dengan aturan-aturan dan dapat dilaksanakan antar perorangan atau tim. Lokasi dimaksud adalah tempat diadakannya debat terbuka. Jangka waktu perjanjian, tanggalnya masih kosong. Perubahan jangka waktu disampaikan terlebih dahulu dan memberitahu tertulis 30 dan sebagainya. Apabila sampai batas waktu diatur dalam pasal 12 tidak dilaksanakan, maka secara otomatis perjanjian ini diperpanjang kecuali ada permohonan tertulis dari satu pihak.
perjanjian dengan para pihak terjadi perubahan pengurus. Pelaksanaan tanggal berapa? Debat terbuka laksanakan secara sistem tim, di mana satu tim dari satu pihak beranggotakan 2 atau 3 orang. Topik ditentukan bersama oleh para pihak. Para pihak mengikuti dan mematuhi aturan debat yang diatur dalam perjanjian ini. Anggota tim, pihak pertama Dondi Eko Putro Susanto. Pihak kedua masih kosong, ya berarti silakan mau diisi pendeta Melato, mau diisi Elia, mau diisi Edis, silakan. Tapi yang penting tatap muka. Aturan debat terbuka saling menghormati kepercayaan masing-masing pihak. Ya, ini ada aturannya. Kedua, menghormati dan mengikuti moderator yang disediakan untuk mengatur jalannya debat terbuka. Dilarang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sopan, menyerang pribadi para pendebat atau kelompok tertentu. Masing-masing pihak akan diberikan waktu bicara dengan durasi yang sama dan tercatat menggunakan alat timer. Peralihan waktu bicara ditandai dengan kata silakan oleh pembicara. Dilarang memotong waktu bicara pihak lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan NKRI. Wajib menjawab pertanyaan dari pihak yang bertanya. Pelanggaran terhadap poin-poin disebut di atas dapat berakibat didiskualifikasi atau dikeluarkannya salah satu anggota tim dan atau satu tim. Oh, kayaknya ini belum diedit nih. Saya waktu itu pernah menambahkan di aturan debat ini dengan menambahkan dilarang menghina sesembahan orang lain. Ya, itu saya tambahin waktu itu. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan debat terbuka adalah sebagai berikut: biaya sewa gedung, biaya transportasi akomodasi para anggota klub pihak kedua sebanyak total 4 orang tuh, ya ada ya. Biaya media, biaya konsumsi, biaya personel, biaya lain-lain. Pihak pertama menanggung semua biaya yang tercantum di poin 1 pasal ini. Nah, ini pasal 5 biaya. Poin keduanya, pihak pertama berarti Yayasan Gada Mualaf Indonesia menanggung semua biaya yang tercantum di poin 1 pasal ini, termasuk biaya transportasi dan akomodasi para anggota klub pihak kedua sebanyak total 4 orang. Oke. Jelas dong? Hak siar. Nah, di hak siar ini, hak siar acara debat sepenuhnya menjadi milik pihak pertama, baik dalam negeri maupun di luar negeri, di platform media sosial apapun. Pihak kedua diperbolehkan untuk menyiarkan acara secara live dengan menyediakan koneksi internet sendiri. Ini kalau nggak salah kemarin sempat saya koreksi, menyediakan alat-alat Perangkat sendiri dan koneksi internet sendiri. Ya. Nah, ini ada pasal 7 ini, mangkir. Para pihak berkewajiban untuk hadir dalam debat terbuka yang telah diatur dalam pasal 2 perjanjian ini. Yang kedua, apabila ada salah satu pihak dari perjanjian ini tidak hadir atau mangkir pada hari yang tanggal telah ditentukan pasal 2 perjanjian ini, sehingga debat terbuka dalam perjanjian ini tidak terlaksana, maka pihak yang mangkir tersebut bersedia bertanggung jawab untuk meminta maaf secara resmi di media sosial dalam jangka waktu 2 hari dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menanggung segala kekurangan biaya yang diperlukan pada pihak yang berhak menerima dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Dalam hal pihak yang mangkir tidak melaksanakan poin 2 pasal 7 ini, maka pihak yang mangkir tersebut bersedia dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia oleh pihak yang lain dalam perjanjian ini. Ini waktu itu juga saya koreksi, tapi saya koreksinya yang mangkir itu adalah pihak kedua. Jadi kalau kita pihak pertama yang membiayai, kan nggak mungkin mangkir. betul. Ya kan? Mangkir kita yang rugi. Mangkir kita yang rugi, orang kita yang bayar. Jadi di sini waktu itu saya rubah, apabila pihak kedua mangkir, nah baru dia harus minta maaf secara terbuka dan menanggung segala biaya yang sudah kita keluarkan. Mungkin ini yang dia takut. Berarti kalau dia takut dengan pasal ini, berarti dia berencana mangkir. Mau ngerjain dong. Lo bener nggak? Betul. Kan harus ada surat perjanjian begini. Kita udah bayarin semua, puluhan juta. Kalau dia nggak datang, siapa yang rugi? Gitu. Ya. Kalau yang lain sih hanya pemberitahuan informasi, ini siapa, alamat di mana. Kemudian pengakhiran perjanjian, keadaan kahar atau force majeure, kemudian perselisihan dan penutup. Udah selesai. Tuh. Bagi teman-teman Draft yang perjanjiannya. udah biasa lihat draft perjanjian, lihatlah ini udah fair banget. Udah lah. fair banget. Fair. Kita bayar semua, tapi kalau mereka mangkir tidak datang, ya mereka harus bayar biaya ini. Ya dong. Kalau mereka datang ya nggak mungkin lah kita minta mereka ganti gitu. Dan itu pun bayarnya sebesar yang dikeluarin Sebesar yang dikeluarin. Iya, pertama. Iya. Nggak Bukan ada penambahan denda. Kita nggak minta 2 nggak ada. miliar gitu, enggak. Nggak ada 3 kali lipat biasa gitu kan. Iya. Kalau lu nggak jadi berapa kali lipat Iya. dari Kena biaya. penalti begitu, enggak lah. Nggak ada penalti, tadi nggak disebut penalti. Nggak ada. Kita Ini bukan kan- mau cari duit. Ini kan atas kerugian yang karena tidak terlaksana begitu. Betul. Nyarinya mualaf. Nyarinya jemaat dia jadi mualaf itu. Apanya nyari gua? Nggak nyarinya, yang dicari itu adalah jemaatnya tersadarkan lah. Oh, maksudnya target kita. Iya.
target kita siapa aja lah yang nonton, pokoknya nonton secara live debat itu ya kalau mereka bukan Islam, mereka mau jemput hidayah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Target kita hanya dakwah kita terlaksana, begitu aja. Jadi dari Kodonia nih, kecewa banget atau apa? Kecewa pakai banget. Tapi Karena kan saya berharap jemaatnya Pendeta Melatok yang akan nonton live itu kan paling nggak kenal saya gitu. Udah kenal kok kalau Oh, udah kenal ya? Udah kenal. kan diputar di gerejanya. Ada putar di gereja. Oh, udah diputar ya? Iya. Tapi kan saya kan, saya waktu itu pernah respon balik kok. Pernah respon balik nih. Kalau nggak salah ini nih. Nah ini. Waktu itu dia kan bikin ini. Nah ini videonya kan. Saya cepetin nih. Ini waktu itu sama siapa ya? Oh sama Glenn. Tadi juga nih. Versi judulnya ucapan Pendeta Melatok subuh di ruang nalar. Nah, kita dengerin aja ya. Nih. Saya terus dulu ya. Mana? Dia memang iblis. Dia nyebut gue iblis. Video Al-Ayubi. Ini videonya si Al-Ayubi. siapa? Al-Ayubi. Oh, suaranya Al-Ayubi. Masih risiko. Aku kita kan. Ikutin aja baru ajar bikin kacau. Iblis satu. Berarti Iblis satu ini. iblis omong. Ini emang iblis ya. Saya buktikan bahwa iblisnya. Ini teman-teman, bahasa yang keluar dari mulut pendeta ini yang katanya sih ya, katanya ajaran kasih gitu ya. Katanya jarang kasih. Mengatakan dengan iblis dan pendeta ini katanya bisa. Kita lanjut ya. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Oh, jangan percaya ajaran bodoh anak setan. Ajaran anak setan. Orang gua reaksi banyak kali nih. Dari gua baru ke teman-teman yang lain. Karena yang berubah-ubah firman cuma setan. Oh, nih. Ya setan begini harus ngomong terang-benderang. Sedangkan kita tahu masih setan lewat atau geser. Oh. Itu masalah. Kenapa kok satu yang salah bilang Donditan anak setan? Ini suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, yang rubah-rubah firman cuma setan. Padahal yang rubah firman dibuktikan siapa? Saya di video ini berhasil membuktikan di dalam kitab mereka yang beda tahun kata-katanya berubah. Nah itu yang berubah, setan mana itu yang berubah? Penjarakan saja kok Donditan. Berani nggak melaporkan kok Donditan? Ya. Saya pengen dia ngomong depan muka saya. Kamu anak setan, kamu iblis. Saya pengen dengar langsung. Jangan lewat video begini. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi kenapa dia nggak berani? Kenapa dia mundur? Ya. Terus mau ngapain kok? Mau apa ya? Kita makanya bikin video ini kasih tahu penonton nih. Kita kasih tahu penonton Enggak, kalau bahwa dia ngomong di depan lu, gua suruh buktiin. Ayo, orang tua gua mana yang iblis? Orang tua gua mana setan? Gitu dong, kan gua bilang anak setan. Udah bilang iblis. Gua mau tanya, iblis itu artinya apa? Dia tahu nggak arti iblis? Nah, belum tentu dia tahu. Gitu. Dan gua akan buktikan nanti di depan muka dia, dua Bible yang keluaran sama-sama LAI, ada dua ayat yang kata-katanya berbeda, yang berubah. Yang berubah itu setan mana? Nah, yang bukan bukan setan itu. Kalau mau dicatat 1 Samuel, kita kasih aja langsung ya ayatnya. Biar ada bukti gitu. Jadi jangan disangkan kita ngomong doang gitu. 1 Samuel atau 2 Samuel ya. Bentar. dulu pertama aku pikir kan dia mau bilang gara-gara marganya. Rupanya karena ngerubah ayatnya. Kalau karena marganya, ya udah terima ya. Setan. Jadi enak melesettinya. Iya. Bentar ya. Kan marganya Supaya se. teman-teman juga tahu nih. Kalau itu dia nggak komplain. Kalau Doni kalau dibilang gitu dia nggak komplain. Tadi sampai anak iblis, iblis segala kan gitu ya. Ya. Tapi keren sih, Melatok itu kalau marahin orang dia keren. Iya. Masalah dia punya style gitu. Iya.
Dan kita pengen banget tuh kalau debat. Bahkan aku sampai bilangin, kalau jadi debatnya, gue dukung Melatok. Weh. Gue buat Nggak apa-apa, dia dukung Melatok nggak Mau bikin apa-apa. spanduk ya. gue bikin spanduk. Weh, hidup Melatok gitu ya? Hidup Melatok. Asik. Nggak, kasihan nanti kursi sebelah sana kan sepi. Kosong. Biar ada pendukung. Nih kita gedein ya, biar teman-teman baca sendiri nih. Di sini apa nih? Enaknya sih ngeliat Bible asli ya. Ambil. Padahal dia tadi cuma mau gaya. Cuma mau gaya dia punya handphone. Enggak, soalnya di situ belum ada TB2. Oh, belum install? Enggak ada, memang belum ada TB2. Oh, Play Store belum ada ya TB2 ya? Belum ada. Digital. Masih analog. Kalau di Play Store udah ada Alkitab TB2 mah gua kasih lihat di sini. Sekarang kita lihat ya. Ini terjemahan baru tahun 74. Ya. Ya. Kita lihat di Dua Raja-Raja. Ayat 26. Tolong bacain. Jangan pakai bismillah. Nah, jangan pakai bismillah ya. Ahazia, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-12, zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, Ahazia. Anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Oke. Udah? Ya. Ingat ya, Dua Raja-Raja 8:26. Sekarang saya bukain Dua Tawarikh. Nih, Dua Tawarikh 22 ayat 2, baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tadi yang di Dua Raja-Raja 8:26, Ahazia usianya berapa? 22. 22. Yang ini berapa? 42. 42. Ini Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Ya, tahun berapa? 2023. Sama-sama LAI loh. Iya. Percetakan lembaga Alkitab LAI. Buka yang Dua Tawarikh 22 ayat 2 tadi. Yang Dua Tawarikh tadi, Dua Tawarikh. Nah ini. Sekarang ini yang 2023, coba lu bandingin. Sama atau beda? Iya teman-teman ya. Biar jelas nih, sama-sama Dua Tawarikh. Dua Tawarikh nih Ini atasnya. TB1, ini TB2. Ya, sama-sama Dua Tawarikh. Oke. Baca. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Yang di TB1 berapa? 42. Nah, TB1 Ahazia berusia 42 tahun, TB2 Ahazia di Dua Tawarikh 22 ayat 2, 22 tahun. Direvisi. Yang merubah saudara-saudara. setan mana? Pertanyaan saya. Ternyata di LAI ada setan ya. Lah kan menurut standarnya Melatok, Yang merubah itu yang merubah-rubah firman Tuhan, anak setan. anak setan. Lah ini dua Bible yang berbeda, tapi penerbitnya sama, percetakannya sama, beda tahun, ayatnya bisa beda. Oke, Lah kenapa berarti itu yang merubah anak setan mana? Gitu. Ya dong. Betul. Gua ngikut standarnya Melatok. Ya, jadi Melatok tuh kesal gara-gara ini Don Ditan nggak ada kerjaan kecuali mencari kesalahan Bible. Loh memang salah. Loh ini buku kan dijual di toko buku ya? Iya, Betul nggak? Setiap buku yang dijual di toko buku boleh nggak dikritik isinya? boleh. Ya, boleh. Dia Buku kayak apa aja kritikus boleh. ini. Wah, kritikus film tuh kan. Kadang-kadang film tuh Iya. movie-movie tuh ada kesalahan gitu kan. Boleh kan? Ketika sebuah buku dijual bebas di toko buku, siapapun boleh beli. Yang nggak beli aja dibagi gratis, apalagi yang beli. Nah kalau beli kan kita boleh kritik isinya. Ini kenapa beda? Sama-sama LAI, sama-sama yang ini Alkitab, kan ini katanya Alkitab, ini TB1, ini TB2, kenapa bisa beda? Gitu. Nah kalau kita dengan standarnya Melatok, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah anak setan. Lalu yang merubah dua ini anak setan mana? Gitu. Itu saya tanya. Berani nggak dia bilang ke LAI, "Oi, kau anak setan" gitu? Nah, berani nggak Melatok ngomong ke LAI, kamu anak setan karena rubah-rubah dua kitab ini? Berani nggak gitu? Ya dong. Itu baru satu loh. Itu baru satu loh. Masih banyak yang begitu. Belum lagi kalau gua bukain yang KJV, yang Iya. NIV, yang RSV, yang NAB dan sebagainya. Berarti banyak anak setan yang rubah-rubah tuh berarti tuh. Di Amerika juga berarti ada anak setan yang rubah-rubah.
Betul nggak? Belum yang Alkitab yang pelangi itu ya. Nah, belum yang pelangi. Nah, itu berarti anak setan pelangi mana tuh? Berubah-ubah. Yang buang-buang firman Tuhan tuh anak setan bukan? Ya, itu ada nih, aku tunjukin aja nih. Banyak propertinya, tenang aja ya. Tenang Ya, ini aja. yang Kalau kita membuat ada alat bukti, ada Banyak alat pendeta peraga. kesal. Iya. Gimana lu nggak dibenci? Nah, di Bible ini ya, itu pasal-pasalnya banyak dibuang. Nih. Nih. Kejadian, tadi 50 pasal jadi 14 pasal. Oh, jauh juga ya. Exodus, Keluaran 40 pasal jadi 2 pasal. Hilang. Levitikus, Imamat 27 pasal jadi 0. Hilang sama Hilang. sekali. Ini banyak yang 0 nih. Tuh banyak 0 nih. Ini berarti kalau dianggap firman Tuhan dibuang-buang begini, yang buang-buang anak setan mana? Nah, Gitu. Belum lagi nih, ini juga banyak yang 0 tuh, dikurang-kurangin tuh, itu banyak yang dihilangin. Ini juga perjanjian baru aja bisa ada yang hilang. Ini Bible, namanya Bible apa? Negro. The Negro Bible. Diterbitkan tahun berapa nih? Nih, 1807. Iya, pertama kali punya Ya. cetakan ya, bukan yang ini ya. Pertama Diterbitkan kali. kemana? Diterbitkan untuk negara-negara jajahan Inggris. Ini Bible khusus untuk budak-budak berkulit hitam. Nah, pasal-pasalnya dibuang. habis dijajah. Habis dijajah, dikasih Bible, biar apa? Biar nggak berontak. Iya. Yang buang-buang pasal, ayat, firman Tuhan di sini, itu anak setan mana? Gitu. Yang ini, ini Bible apa nih? Pelangi. Pelangi, ya. Hai. The Queen James Bible. Queen James Bible diambil dari based on the King James Bible edited to prevent homophobic misinterpretation. Jadi Bible ini berdasarkan King James Version diedit untuk menghindari misinterpretasi kepada kelompok homofobik. Iya. Bahkan di sini dia ngaku nih, what we change, apa yang kita robah. Nah, yang robahnya anak setan mana? Nah, Bible dirubah-rubah. Katanya Melatok, yang merubah-rubah firman Tuhan, anak setan. anak setan. Ini yang robahinnya anak setan mana? Gitu. Ini yang gua kehilangan kesempatan. Nggak bisa ngasih lihat di depan muka dia. Gua sekarang cuma bisa ngasih lihat di depan kamera Tadi dia doang. bilang loh, itu bukan tema kita. Saya nggak mau bahas. Loh, tapi kan dia pasti akan ngomong tadi nanti karena ngomongin Matius 7 ayat 21 sampai 23, dia nanti akan menuduh saya merubah-rubah. Oh, Gitu, karena menurut dia itu adalah perbuatan. nubuatan untuk nabi-nabi palsu. Oke. Betul kan? Sedangkan gue bilang itu kan diambil dari videonya yang gue sama Kezia. Oh iya. Ketika gue tanya apa namanya, nih ada ayat, nyala engkau hai pembuat apa kejahatan. Betul. Gara-gara gue tanya yang nyebut atau yang manggil Yesus Tuhan siapa? Kan Kristen. Iya. Yang melakukan nubuat atas nama Yesus siapa? Kan Kristen. Yang melakukan mujizat siapa? Kan Kristen atas nama Tuhan Yesus katanya. Terus kan Enyala. Yesus sendiri dibilang, "Nyala kamu pembuat Ya, kejahatan." itu dia kesel banget tuh dengan Nah, video itu dia kesel. Karena apa? Karena saya dianggap menafsirkan ayat-ayat itu tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Dia kan bilang bahwa ayat itu untuk nabi palsu. Betul. Gua kan bisa respon lagi kalau dia ngomong begitu depan gua. Yang disebut dengan nabi palsu itu yang bagaimana? Betul. Nabi palsu itu harusnya ajarannya sama nggak dengan ajaran Yesus? Kalau nabi palsu, Betul. kan beda dong. Harusnya beda semua. Sedangkan karena kita orang Islam, nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ada nggak ajaran Nabi Muhammad SAW yang beda dengan ajaran Nabi Isa AS atau Yesus dalam Bible dah? Ada yang beda nggak? Disunat iya, puasa iya, doanya sujud iya, terus nggak makan babi iya, mati dikafanin, akikah, baptis atau mandi junub. Beda nggak ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Yesus dalam Bible? Atau apa yang dilakukan kedua nabi ini? Kalau sama, berarti Nabi Muhammad SAW bisa nggak disebut nabi palsu? Nggak bisa dong, orang sama ajarannya. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, yang ini Muhammad Rasulullah. Iya. Yang ini Adonai Eloheinu Adonai Ehad, yang di sini Kul Huwallahu Ahad, kan sama. sama. Berarti bisa disebut nggak nabi palsu Nabi Muhammad SAW? nggak bisa. Nggak Nggak bisa, karena ajarannya sama. Tapi kalau kita lihat ajarannya Nabi Paulus atau Rasul Paulus, sama nggak dengan Yesus ajarannya? Beda. Beda. Paulus ngajarin dosa waris, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris.
Yesus bilang tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Berarti kalau begini Paulus memfitnah Yesus nggak? Betul. Bahkan kalau kita bilangnya gini kok, kan banyak tuh ya dari dulu yang lu jadi polemik sama Elia Miron, masalah Yesus dan Isa itu sama nggak? Sama apa enggak? Iya. Kalau kita bilangnya ya nggak sama. Sama. Kalau gua akan bilang gini kok, Kenapa? sebenarnya sosok yang di awal tuh sama, di endingnya nggak sama. Jadi Yesus itu menjadi penebus untuk Isa. Jadi Isa diangkat, Yesus yang mati. Yang mati itu Yesus. Lah, karena kenapa? Amsal 21 ayat 18, ya, orang fasik menjadi penebus orang benar. Ya, jadi yang disalibkan itu orang fasik. Ini di seluruh perjanjian lama itu tidak ada satupun ayat yang bicara tentang Yesus orang Nazaret. Oke. Ya, itu yang harus kita pegang dulu nih. Nubuatannya. Kita kalau tanya kepada rabi-rabi Yahudi yang punya tanah, yang pegang tanah, Enggak kan gini kok. Mereka tuh kan pengen banget Yesus tuh disalibkan. Ya wes itu Yesus. Nggak tahu orang mana ya. Pokoknya itu ya udah tuh Yesus Tuhan ya. kalian. Sedangkan Isanya udah selamat. Isanya selamat. Lu mau nyembah yang disalibkan silakan. Maksudnya sosoknya itu loh kok. Iya. iya tahu. Teman maksudnya kita nggak bisa begitu karena Ya kan mereka senang banget gitu kan. Mereka senang banget dengan penyalipan. Sedangkan kita kan mengatakan bahwa penyalipan itu nggak mungkin terjadi karena Yesus orang benar. nggak bisa jadi penyalipannya terjadi, cuman Penyalipan bukan terjadi. Yesus yang disalib gitu. Betul. loh. Nah, itulah. itu maksudnya. Isanya selamat. Yesusnya yang disalib. Nah sekarang kan gini, kan kita juga nggak boleh lepas dari Quran. Quran Iya. sudah menyebutkan bahwa Nabi Isa AS tidak dibunuh dan Betul. tidak disalib, ya Iya. kan? Tapi Nabi Isa, antara nama Isa dan Yesus itu hanya masalah hanya tafsir. beda paralelisasi. Betul. Gitu ya. Sedangkan kata Yesus aja itu baru masuk Bible-nya orang Kristen itu baru tahun 1750. Sebelum itu apa? Isus, bahasa Yesus. Yunani. Iya. Selain bahasa Yunani adanya apa? Yesua, bahasa Ibrani. Bahasa Aramaiknya apa? Iso. Iso. Nah, Iso bahasa Arabnya Isa, ini kan sebenarnya mirip. Iya. Yang beda malah Yesus. Kok jadi Yunani? Nah, bukan, kalau Yesus bukan Yunani. Jesus kan dari bahasa Inggris ada huruf J. Ke Indonesia jadi Y. Kalau Yunani Isus. Gitu. Nah, kata Jesus sendiri dalam bahasa Inggris baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen baru tahun 1750. Berarti kalau begitu, seandainya Nabi Isa alaihissalam nanti turun lagi, dipanggil Yesus, bakal nengok nggak? Bingung dia. Ya nggak bakal nengok, namanya bukan Yesus gitu loh. Tapi kita tetap menerima yang namanya paralelisasi nama. Iya. Zaman dulu memang paralelisasi nama. Hal yang Contoh biasa. beginilah, di Bible-nya orang Inggris atau bule, Matthew. Iya. Kita apa? Matius. Matius. Sama nggak orangnya? Sama. Anggap sama. Ada Peter, di sini Petrus. Sama nggak? Betul. Sama. Ada James di Inggris, di sini apa? Di Indonesia. Ada James, ada apa di sini? Yohanes. Indonesia? Bukan. Yakobus. Yakobus ya. Yakobus. Nanti macam-macam itu yang namanya paralelisasi nama. Jadi Isa dan Jesus itu sebenarnya nama untuk orang yang sama. Iya. Profilnya sama, sosoknya sama, tapi ceritanya diceritakan berbeda. Atau perspektifnya yang berbeda. Kristen menceritakan dia mati, dibunuh, kemudian bangkit di hari ketiga. Islam menceritakan Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi orang yang diserupakan. Ini hanya beda perspektif, tapi orangnya sama. Nih gue buktiin. Kita nggak boleh menolak Jesus soalnya ya. Iya. Ini apa? Quran. Bukan. Ini Quran terjemahan, bukan Quran. Iya. Ya. Dalam bahasa Inggris. Coba kita lihat. Bahasa Inggris menerjemahkan Nabi Isa putra Maryam apa? Jesus. Jesus. Iya. Gitu. Iya, maksudnya kita merujuk ke sosoknya. Iya. Sosok yang mereka sembah tuh ya udah yang diserupakan Sosoknya itu. sama, sosoknya, tapi diceritakan berbeda oleh dua agama yang berbeda. Itu aja. Karena mereka suka kali dengan penyalipan kan. Ya, karena kalau orang Kristen tidak percaya dengan Yesus mati di atas kayu salib, mereka bukan Kristen. Iya, batal Itu imannya. aja, batal Kristennya. Kan tinggal kita tanya, yang nyalib Yesus berjasa nggak buat orang Kristen? Kan gitu aja. Yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Kalau Iskariot, sama tanpa iblis. kalau Sama tanpa iblis. ibaratnya gini, itu tidak mungkin terjadi. Kalau nggak akan time paradox. Tiba-tiba kok Bukan jadi- paradoks. Dia bilang akan time paradox ini. Apa ini?
Loh, sekarang kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal terjadi penyalipan nggak? Enggak ya. Enggak kan? Karena dianggap sudah terjadi di sini, kan mereka beriman pada ini, dianggap sudah terjadi. Karena iblis membisiki Yudas, berarti iblis buat orang Kristen berjasa apa enggak? Gitu, Nggak, kalau mereka bilangnya pasti terjadi. Gitu. Nah iya, Karena berarti skema. iblisnya berjasa nggak kalau gitu? Kalau pasti terjadi. Ya berjasa kan. Mereka nggak Membisikkan gunakan kan? itu. Ya harus berjasa, kalau nggak berjasa, ngapain dibisikin gitu loh. Kan pertanyaannya, kalau iblis tidak membisiki Yudas, terjadi nggak penyalipan? Mereka harus bilang enggak, gitu. Iya. Ya. Nah, jadi ini yang bikin saya kecewa karena saya tidak bisa menunjukkan ini langsung di depan mukanya Pak Pendeta Melatok. Mungkin dia udah tahu saya bakal begini, makanya dia jadi nggak berani, mungkin. Lu kebanyakan ini sih kok. Udah ngomong apa yang akan lu lakuin. Jadi orang udah duluan takut. Udah ngeper duluan. Iya. Ngeper. Per. Oh. Per ini spring maksudnya. Udah ngeper. Ya sudah lah, kan kita nggak bisa maksa orang yang takut. Ya Iya. kan? Kita nggak boleh maksa gitu. Istilahnya kita kan hanya mengajak untuk berdiskusi secara ilmiah. Kalau dia nggak bisa ilmiah, dia takut melihat ini semua, ya bukan masalah kita gitu. Yang penting kita sudah mengajak dengan cara yang baik, bahkan kita sudah berniat untuk membiayai semua biaya dia, ya. Kita tanggung semua 4 orang, dia mau live sendiri juga boleh, yang penting dia bawa alat sendiri, dia bawa internet sendiri. Oke. Kita niatnya sudah baik mengajak untuk berdebat dengan cara yang paling baik sesuai dengan tuntunan Quran. Iya. Di Quran kan kita janganlah berdebat dengan ahlu kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Ya. Kita udah kurang baik gimana kita mau bayarin semua? Yoi. Gitu. Jadi ada korban penembus debat nggak nih kok? Korban penembus debat. Tapi ada ini lagi nggak kok? Ada kemungkinan debat dengan pendeta lain nggak tahun ini selain Iya. Melatok? Saya tetap harus nyari. Iya. Saya tetap harus nyari. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan. Pendeta Budi Asali, Pendeta Esra Soru, sekarang Pendeta Melatok, tiga-tiganya saya ajak debat, topiknya Mika 5 ayat 2, kenapa pada nggak berani? Bukankah ya mereka bacot-bacot bahwa debat terakhir lu sama Di Esra Surabaya. Soru, Ya. dia bilang menang besar gitu Ah, kan? Iya. Kalau Pendeta Esra Soru klaim bahwa Pendeta Esra Soru menang besar debat dengan saya, ayo kita bahas khusus Mika 5 ayat 2. Tuh. Kenapa malah nggak mau? Tiga-tiganya satu tim, saya lawan sendiri, saya berani. Bener. Kan ngomong kan nggak mungkin bertiga, ngomong pasti satu-satu. Apapun ngomongan 3 orang pasti saya catat, dan saya bisa bantah semuanya. Berdasarkan apa? Nah ini. Jadi kalau saya debat, saya nggak akan asumsi. Nanti ketika dia ngomong ayat apa, saya pakai ini. Ini apa? Karena Yahudi ya. The Milstein Edition, The Later Prophets with a Commentary, anthologized from the Rabbinic Writings, The 12 Prophets. Jadi isinya ini adalah kitab-kitab 12 nabi-nabi. Yang ini, Isaiah, Yesaya. Baru beli lagi kok. Oh iya dong, Baru itu. jangan sedih. Yang ini Jeremiah. Nah, jadi ketika ngomong Mika 5 ayat 2, saya akan pakai yang The 12 Prophet nih, yang ini. Jawabannya tuh ada di sini. Mika 5:2 tuh buat siapa? Gitu. Versi Yahudi. Versi Yahudi. Nah, ini versi yang punya kitab. Iya. Karena kan kitabnya mereka yang ini, yang tanah ini, Boleh? Spanyol. ini ngomong Spanyol aja, jangan Spanyol dong. Ini yang dipakai jadi perjanjian lamanya orang Kristen. Sedangkan yang punya ini bilang nggak ada satupun nubuat buat Yesus. Gitu. Udah ngambil, ditafsir lagi. Nah, itu dia udah ngambil ditafsir dengan kacamata Kristen. Padahal udah dari sini aja sekalian. Nah udah, makanya saya jawabnya cuma dari sini udah gampang banget. Iya. Saya tinggal tunjukin gitu. Kalau perlu nanti gua bawa Billy temenin gua. Iya. Nih tolong bacain gitu. Yang Yahudi ya. Iya. Padahal aku kemarin udah berharap gini kok. Kan Melatok ya. Itu kemarin tuh sempat diajari tentang bagaimana ofensif ke Islam. Oke. Jadi dia bilang jangan kita defense saja. Kalau bisa ofensif, serang Oke. Islam juga ya. Ya ini kesempatan. Iya, bahkan Justru saya tunggu kalau dia Iya. nyerang. saya udah mikir, wah ini bentar lagi dia akan apa ya? Edis yang mengambil rupa Melatok. Karena dia belajar sama Edis kan. Oh, keren nih. Gini, terakhir waktu saya live di TikTok, saya bilang Melatok kalau bisa bawa Edis atau Elia Miron, ya 2 anak muda yang inilah yang Lagi happening. menjadi apologet. Ya lagi happening. Edis dianggapnya sebagai yang lagi viral.
Tapi dia beraninya cuma ngomong dari Amerika. Dia nggak berani ngomong itu di Indonesia. Berani nggak dia ngomong di Indonesia? Nggak berani. Nggak bakal berani. Jadi kalau nggak berani, namanya apa kalau bukan pengecut? Saya nawarin, silakan pendeta Melatok bawa Edis, bawa Elia Miron, bawa pendeta Andre Tunggal, 4 orang salaman saya 1 deh. Saya tungguin. Andre Tunggal gimana kok? Kalau nggak itu aja korban penembus debat. Andre Tunggal sudah 3 kali saya ajakin debat tatap muka sampai sekarang belum berani. Mintanya di mana? Mintanya di channelnya Denny Sumargo. Ya. Saya bilang, saya dihubungin sama orangnya Denny Sumargo. Iya. Oke, kalau sama Andre Tunggal, saya minta saya harus ikut rekam dan saya harus tayangkan di channel saya. Bawa perangkat sendiri maksudnya. Bawa perangkat sendiri, jangan sedih. Supaya nggak ada potong-potong ya. Iya. Nanti kalau nggak bawa sendiri kayak kemarin, Ah. banyak yang dipangkas. Yang kemarin sama Coki, total podcastnya 1 jam 28 menit, yang ditayangin cuma 51 menit. Iya. Banyak yang dipotong. Karena itu bukan live. Iya. Tapi- Nah, Betul, sekarang kan? kalau debat harus live, supaya nggak ada potong-memotong, nggak ada edit-medit. Gitu. Ya bahkan kalau diragukan, lu boleh bawa sendiri kan? Boleh. Nah makanya saya nggak bisa ngomong apa-apa karena kalau sekarang pendeta Melatok melalui tim hukumnya mengundurkan diri dari debat yang sudah disetujui secara lisan oleh pendeta Melatok, saya nggak bisa maksa, ya. Saya nggak bisa maksa orang yang takut, gitu. Nggak ada obat keberanian kasih ke dia, kirimin. Ya cari di apotek mungkin ada. Mana tahu klinik Tongfang ada ini kan, obat keberanian kita kirimin deh, nggak apa-apa. Padahal kalau saya dengar dari voice note-nya udah optimis banget Wih, itu. optimis. Iya tadi kita dengar sendiri kan. Dia geser dari tanggal 22 Agustus jadi 29 Agustus. Dia bilang mau live sendiri, bawa alat sendiri, bawa internet sendiri. Ya monggo. Justru saya malah seneng. Senangnya kenapa? Karena jemaat dia pasti akan nonton live. Betul. Nah itu. Ini Ko Dondi lama-lama sama kayak ini ya, Dr. Zakir Naik. Share debat sama saya, harus pendeta, harus punya jemaat sekian. Ini masih belum pakai jemaat ya? Yang penting Saya pendeta. nggak minta jemaat 10.000 enggak. Yang penting pendetanya di depan saya gitu. Nanti besok naik nih, harus jemaat minimal 1.000 Wah, gitu. nggak usah. Yang penting pendeta punya jemaat. Enggak, karena ada pendeta jemaatnya cuma 10 orang kok. Apa itu? Nggak apa-apa kalau memang dia berpengaruh, kita aja. Pengaruh apa? Cuma 10 Ya, orang kalau jemaat. misalnya di YouTube-nya banyak, Oh, iya. misalnya. Tapi kan nggak ada yang begitu kan. Kalau Elia Miron bukan pendeta? Lu Bukan oke. pendeta, kalau bukan pendeta, tolong cari pendeta untuk temenin dia. Tapi dia dipanggil pendeta kadang? Nggak apa-apa gini, tapi kan dia kan nggak punya jemaat sendiri kan? Nggak punya. Enggak kan? Dia kan masih Pendeta tamu. masih cowok panggilan kan? Coba panggil. Loh iya maksudnya panggilan Iya, khotbah betul. maksudnya. Iya betul. Oke, kalau dia mau dianggap pendeta tapi belum punya jemaat ya mohon maaf, cari pendeta yang punya jemaat untuk nemenin dia. Pendetanya nanti debat sama saya, depan sama Elia Miron, pendetanya nggak ngomong nggak apa-apa. Elia Miron yang ngomong sendiri pun nggak apa-apa. Yang penting di sampingnya ada pendeta yang punya jemaat. Gitu. Kan simpel sebenarnya. Permintaan saya nggak tinggi-tinggi. Tapi jangan pendeta yang bikin acara pakai tenda apa tuh kemarin? Waduh. Hah? Tenda sunatan. Tenda sunatan. Sunatan lebih meriah lagi. Ya, Nah, itu boleh juga kok. Jadi gini, saya mintanya kita berdialog lintas agama tuh dengan standar yang baik gitu lah ya. Standar yang baik itu artinya kita saling menghargai, tapi kita juga jangan playing victim. Iya. Ya, kita nggak mau menjolimi siapa-siapa. Yang berani monggo, yang nggak berani jangan keluar-keluar gitu maksud saya. Iya. Ya. Kalau yang nggak berani ya udah diam aja, nggak usah keluar-keluar ini, tapi giliran ditantangin nggak mau. Nanti kita buka-bukaan malah malu. Nah, nanti giliran saya buka-buka semua nih malu gitu. Jadi kita sebagai sesama anak bangsa tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Betul. Itu yang paling penting ya. Asal jangan melanggar aturan pemerintah yang sudah dibuat untuk masalah pensiaran agama dan pendirian tempat ibadah. Betul. Itu yang nggak boleh dilanggar. Itu paling rame. Gua tadi siang baru ketemu dengan seorang kiai di daerah Sentul, ya namanya Kiai Mukti. Kiai Mukti ini adalah saksi hidup dan pelopor yang mencegah pemurtatan di kawasan Sentul City, termasuk dengan pembangunannya SCCC. GBI. Dulu namanya Sentul City Convention Center, Iya. sekarang berubah jadi Sentul International Convention Center. Betul. Tadi ketika ngomong sama Kiai Mukti kan cerita ini sampai akhirnya berhasil apa namanya gedung itu tidak mendapatkan izin untuk menjadi gereja karena bukti-bukti dokumen yang tadi dia terima dari temannya dia. Ketika saya cerita siapa saya, Kiai, saya ini dulu orang yang setiap minggu menyumbang pembangunan SCCC itu gitu. Kayaknya bengong, kata gitu.
Tadi nyebut gereja itu ya? Tiap minggu dulu saya di gereja GBI menyumbang untuk pembangunan SCCC itu. Ya, menara doa tuh kan 24 jam. Nah, Itu ada ya? benar. 24 jam tuh nyanyi terus. Kiainya tadi bengong. Hah? Bener Pak Doni dulu begitu? Iya, seperti gitu. Ngeri juga. Ya, jadi maksud saya, kita harus bisa menjadi sesama anak bangsa yang saling menghormati, saling bertoleransi. Dengan apa? Dengan cara mengikuti aturan pemerintah yang sudah dibuat. Jangan dilanggar, jangan nanti bilangnya rumah belajar tapi jadi gereja, jangan bilang ini rumah nanti jadi gereja. Itu yang nggak boleh. Jadi kita ikutin aja aturan. Kalau memang membutuhkan, datang ke pemerintah, tunjukkan memang buktinya memang butuh rumah ibadah dengan jumlah jemaat segini. Jangan memalsukan tanda tangan warga gitu juga. Itu banyak terjadi juga. Iya. Jadi mereka kan bilangnya gini, lah jemaat tuh nanti datang sendiri. Buka dulu, kayak usaha jadinya dipikir, kayak usaha kan gitu. Buka usaha dulu nanti ada klien. Sekarang yang benar, buka tempat ibadah dulu baru jemaat yang baru pada datang, atau jemaatnya sudah ada baru kita kasih tempat Kalau masjid ibadah. ada jemaat dulu. Kalau Nah, mereka itu. kan kayak gitu. Nah itu makanya aturan pemerintahnya sudah ada, syarat-syaratnya sudah ada, tinggal dibaca, dijalankan, gitu aja. Jadi tidak menimbulkan gesekan-gesekan. Iya. gitu. Terus nih kok, nggak ada pendeta nih sekarang. Oke. Iya nih, cari no. Itu MIM dari tahun lalu pengen banget debat sama lu, kok nggak lu terima kok. Lu jadikan cadangan nomor berapa sebenarnya? Gini. Sebelum dia nantang saya udah nantang dia duluan. Dan dia nggak mau. Jual mahal. Jual mahal. Dulu. Ketika saya udah berhasil mengadakan debat dengan beberapa pendeta, baru dia mikir, oh ternyata Donitan bisa membuat debat yang bermartabat. Nggak ada caci maki, nggak ada masalah apa-apa, keamanan dijamin, cuman kehormatan kita nggak jamin. Nah, baru dia berani nantang debat. Saya bilang kalau nantang debat saya, ya sudah kamu yang modalin. Saya nantang debat siapapun, saya modalin. Kenapa dia nantang debat saya, dia nggak mau modalin? Ya biasalah dia bilang nggak ada itu. Oke, tapi kan Kodonli bilang oke, saya taruh kamu di daftar waiting list lah. Tunggu. Dia naruh nama gua. Nggak, Kodondi bilang kalau mau Kodondi yang nantang ya tunggu gitu giliran kan. Sekarang gini, pertimbangan saya gini. Saya kan udah beberapa kali nonton debat dia. Dia mudah sekali ketika debat tatap muka ngomongnya bodoh, goblok. Itu gimana bisa ngikutin aturan yang kita udah buat? Kok nggak bikin aja kok denda sekali ngomong kotor. Ya itu nanti opsi terakhir lah ya, opsi terakhir. Artinya dipertimbangkan tapi terakhir. Nah, terakhir, nanti saya cari pendekar dulu yang lebih berkualitas gitu. Ya. Kasian nih jadi. Ya salah sendiri dulu waktu pertama saya tantang kenapa nggak mau. Giliran sekarang dia nantang ya sudah kamu yang modalin. Kalau sekarang minta dibayarin lagi berarti apa namanya? Gitu ya. Kalau pendeta yang kemarin yang sudah lalu tuh mau dibikin format. Wah, Sudah, barangkali kan belum puas kok. Bawa timnya kan. Yang sudah lah itu kemarin, ketika saya tunjukin ini, saya mau bacain ayat catatan kaki di sini, itu kayak setan mau dibacain surat Yasin. Kayak mau di Ruqyah, udah di Ruqyah terus ada. Iya, kayak setan mau dibacain Yasin, udah ketakutan nggak mau denger. itu mungkin kalau lu Ruqyah gelepar-gelepar tuh kan lucu juga. Belum pernah lu tes kan? Mana tahu ada sekali-kali kan lu Ruqyah gelepar-gelepar di lantai kan keren. Ya gitu. barangkali Nah, satu lagi, Pak Pendeta Heno, ya yang katanya belajar SCT 13 tahun. Kan dia setelah debat itu kan dia masih WA terus gitu kan, nggak terima gitu kan. Saya bilang, kok Heno, saya bilang, mendingan datang lagi ke tempat saya ya. Bawa teman pendeta boleh. Nanti saya akan bawa orang Yahudi, namanya Billy, kita diskusi. Kita bahas, Yesaya 96, Yesaya 7:14, Yesaya 53. Kita bahas. Gak berani, gak mau. Katanya gue curang, mau ngadu domba katanya. Loh, kalau merasa benar kenapa merasa dia adu domba? Ya kan? Terus saya juga bilang, ayo Pak Heno, kita debat di hotel, saya bayarin. Semuanya kita tanggung. Kita bahas, Yesaya ini apa, buat Yesus lah. Nanti saya bawa Billy. Dan dampingi saya, Bapak silakan bawa pendeta yang sudah kuliah di SCT, yang sudah profesor, mau rektor, mau doktor, silakan, saya bilang gitu. Nggak mau. Nggak mau juga. Gimana dong? Sampai susah sekarang cari pendeta ya untuk debatnya. Ya gitu dah. Beresiko karena dia bilang apa ya? Babak belur, hilang jemaat. Karena yang saya tahu, ternyata nggak semua pendeta punya macam-macam Bible seperti ini. Loh, pendeta tuh yang laku tuh yang jago doa berkat kok. Bukan yang jago teologi. Ya. Coba lihat kan yang sukses Cuma apa? doain doang ya. Yang jago mendoain kan? Ya.
Yang jago ngomong di pentasnya, mimbarnya harus berapi-api. Ya. Itu yang laku ya. Yang laku. Jadi kalau nggak bisa doa berkat nggak laku. Kurang laku. Oh, kurang laku. Jangan bilang nggak laku, mengamuk nanti. Aduh. Iya. Tapi saya sih berharap ada lawan yang sepadan sama Kodondi lah. Saya nunggu. Iya. Beneran saya nunggu. Nampak harus import dari luar, Riko? Boleh juga. Boleh kalau dia... Nah gini, waktu itu pernah saya ceramah di sebuah instansi pemerintah di daerah Grogol. Jamaahnya, salah satu jamaahnya, ketika itu kan tukeran nomor sama saya. Setelah itu, beberapa bulan sebelum ini, sebelum Dr. Zaki Naik datang, dia ngubungin saya. Kok saya ada istri saya punya teman dari luar negeri mau datang, dia seorang misionaris perempuan, mau ketemu Kodondi gimana? Saya bilang boleh, yang penting direkam. Nggak mau direkam. Waduh. Lo ngapain kalau nggak mau direkam? Gitu. Jadi kalau di Garda Mualaf Indonesia, kita punya syarat setiap tamu yang datang, baik itu Muslim, baik itu agama lain, Kristen dan sebagainya, yang mau konsultasi itu semuanya kita rekam. Rekaman kita bukan berarti ditayangin di YouTube. Gue punya stok banyak tuh. Mualaf-mualaf yang udah konsultasi bersahadat dan nggak mau ditayangin banyak. Tapi kan kita harus menghormati narasumber. Kalau dia berbahaya, kita nggak boleh malah bikin dia masalah. Gitu. Artinya tidak direkam, tapi tidak semua juga ditayangkan begitu. Kita hanya akan menayangkan kalau narasumber menyetujui. Iya. Itu bagian daripada SOP lah ya. Iya. Ada pertinggal lah kalau. Walaupun dia nggak setuju nih, apakah kalau dia nggak setuju ditayangkan terus kita nggak kasih guru privat? Enggak, kita tetap kasih guru privat sampai dia bisa baca Quran. Itu yang mualaf ya? Iya. Yang orang-orang Islam yang konsultasi, misalnya anaknya, istri atau suaminya mau murtad atau sudah murtad, mereka konsultasi kita juga rekam. Nanti kita tanya, mereka mau nggak bersedia nggak ditayangin? Kalau nggak bersedia kita nggak akan tayangkan. Mantap. Sekarang Gitu. praktek Kodondi makin banyak pasien ya? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Besok ada yang konsultasi sekaligus 2. Ya mau nggak mau. Beda jam ya? Beda jam. Ya mau nggak mau gimana? Kita kalau nggak ngelayanin, gitu. Ya makanya kalau saya ada acara keluar studio, berapa hari misalnya gitu, itu yang Ngantri. daftar tuh udah nunggu saya pulang. Jadi begitu saya pulang, brak semuanya gitu. Tapi enak. Kita capek-capek ke tempat orangnya. Ini orang yang datang sendiri. Lo masih capek nyari narasumber kan? Gua nggak nyari narasumber. Narasumber datang sendiri. Kita langsung keluar. Pokoknya gua cuma nanya sebelum dimulai, Pak, Bu, ini kita harus rekam, tapi kita belum tentu tayangkan. Kita tayangkan atas persetujuan Bapak Ibu. Kita kasih surat pernyataan. Silakan Pak tanda tangan. Kalau setuju, coret. Oh, Gitu. biar ada pertinggal ya. Harus Jangan ada, dituntut ya. harus ada arsipnya. Kalau nggak ada arsipnya, kita nggak punya bukti ntar. Lo udah buat gitu? Oh, Bikin nggak? belum. Oh belum. Kalau dia kan cari Soalnya- narasumber buat Soalnya diwawancarai. ada kasus kan, Iya. ternyata yang tadi saya ceritakan, ternyata kan kasus sekarang yang mualaf yang Iya. Ya. udah kita wawancara, ternyata Ada korbannya masalah lah. hubungi kita kan. Terus Ya, jadi ini kembali lagi ke Pendeta Melatok. Saya sangat-sangat kecewa ya. Walaupun mungkin sebenarnya Pendeta Melatok pengen banget debat sama saya sebenarnya. Saya tahu dia pengen debat sama saya, tapi mungkin ada pertimbangan lain. Nanti gereja mungkin takut rugi atau takut gimana, saya nggak tahu ya. Ya sudah, kita hormati aja ya. Yang penting sekarang pemirsa juga tahu bahwa kita di sini pantang mundur ya, karena kita punya senjata-senjatanya. Jadi kalau mundur teratur dengan alasan aturan gereja, ya sudah, itu haknya daripada Pendeta Melatok dan gerejanya. Kita tetap hormati. Tapi yang saya kecewa, saya tadinya pengen dengar Pendeta Melatok ngatain saya anak setan depan muka saya. Betul. Padahal saya akan bantu juga. Maju. Padahal Pak Pendeta Melatok sudah punya supporter satu Iya. orang di sini nih. udah siap sepanduk loh itu. Udah booking 7 Gitu, hari. Ya. Ya, cukup. Cukup kan? Yuk. Siap. Ya, mungkin udah jelas ya teman-teman. Jadi dengan berat hati kita katakan batal ya untuk yang Batal. kali ini. Maaf ya. Ya. Jadi kita mohon maaf, bukan kita yang membatalkan, tapi Pendeta Melatok sendiri yang membatalkan. Mana tahu tiba-tiba malam ini dihinggapi sama Yesus, disuruh maju kau, maju gitu kan. Dihinggapi. Lu kira laler dihinggapi. Didatangi Oh, gitu kan. didatangi. Suruh maju Dijamah gitu maksudnya. biar Dijamah Roh Kudus maksudnya. biar bungkam donditan itu kan. Nah, iya, harusnya Pendeta Melatok harus berani melawan aturan gereja supaya bisa membungkam donditan.
Iya. Harusnya ya. Dia harusnya bisa meyakinkan, nggak apa-apa, saya akan mempermalukan Donditan. Nggak Saya usah akan takut. bungkam gitu. Iya. Dan jemaat kita akan naik 2 kali lipat gitu Nah, kan. gitu. Cuma Tunjukkan main 2 kekuatanmu, Pak Pendeta. Ya, Iya. tunjukkan kekuatanmu. Saya takutnya itu memang kan dari tim hukum mungkin keceplosan ke sinode, terus sinode bilang, wah Pendeta Mel kamu lawan Donditan gitu kan, batal gitu. Harusnya kalau dia bisa yakinkan, sinode pasti kasih. Harusnya. Ya, yang penting lu bisa yakinkan. Harusnya. Artinya sinodenya yang nggak yakin. Salah-salah bisa jadi itu kan. Berarti yang nggak yakin sinodenya. Sinodenya. Karena pendetanya. Nggak percaya sama Melato Oh, katanya. nggak percaya sama pendetanya sendiri ya? Waduh, Karena harus diganti dong. Iya. Karena kalau tadi lihat voice note-nya kan udah optimis banget. Iya, optimis. Iya, dengar sendiri VN-nya tadi kan. Itu bener kan suaranya Melato kan? Iya, suara Melato. Ya, sayang sih gitu. Tapi kita masih berharap lah ya, masih ada waktu. Mana tahu ada jemaat yang nonton, terus cukup dekat secara pribadi dengan Pendeta Mel, Bisa support Pendeta Mel. menghinggapi gitu. Iya, bisa memotivasi lah. Kirain menghinggapi. Kalau Dodi siap-siap dibilang anak setan lagi nggak? Iya. Nah, siap. Ya, tapi kalau mau ngatain saya anak setan, jangan depan gereja sendiri dong. Harusnya depan muka saya dong. Di debat itu. Gitu. Kalau beraninya di depan jemaat sendiri ya apa namanya? Ngacut. Disebut. Lah ya bener kan? Padahal kita sudah kasih persyaratan juga. Kita udah kasih catatan. Debat sama saya, tatap muka di tempat yang baik, kamar enak, makan enak. 1, keamanan dijamin. Yang tidak dijamin. 2, kehormatan nggak dijamin. Nah, Ya jamin Cuma sendiri lah. kehormatan doang yang nggak dijamin. Keamanan dijamin. Iya, dia kan bisa jamin sendiri. Yang penting pulang selamat kan? Betul. Tuh, kita ongkosin pulangnya. Ternyata kalah sama Pendeta Esra Soru. Pendeta Soso juga sekarang nggak berani depan teman saya. Oh, sekarang udah enggak juga ya? Kalau berani kenapa nggak mau kemarin Mika 52? Lah orang Goa tuh debat sama Budi Asari dan Pendeta Sasoro. Ketika itu debat, kalau nggak salah sesi pertama apa sesi kedua saya lupa. Saya ke toilet. Iya, yang dia minta datanya. Dia juga ke toilet. Di dalam toilet dia ngomong, Pak Dodi, boleh nggak saya minta itu PowerPoint-nya Mika 52? Oh iya Pak, nanti saya kirim. Cuman gue lupa, sampai sekarang jadi nggak ngirim. Mungkin karena gue belum ngirim, dia jadi nggak berani debat sama gue. Iya, kalau nggak dia mau pelajari dulu ya. Iya, coba pelajari. kirim dulu kau. Kirim dulu ya. Iya. Kirim dulu, Pak. Boleh juga. Sekalian saya hello lagi Kalau kan. Pak Esar Soro minta lagi. Padahal tuh pendeta-pendeta yang sangat ditunggu gitu. Iya. Sangat ditunggu Ya, sekali. mereka kan pendeta-pendeta yang sudah mendapatkan pendidikan yang cukup ya. Betul, jemaatnya juga banyak. Iya. Melato kalau nggak salah ribuan juga gua. Ribuan. Ribuan dan di kota Kupang juga sangat berpengaruh lah. Ya, saya kan nggak bisa memaksa ya. Kalau mereka punya kepentingan, ngapain debat sama Donditan? Ntar apa gue yang berkurang kan nggak enak kayak gitu. Nanti sangkain kita ini motong rezeki orang kan nggak enak. Waduh, Tetap menghormati keputusan mereka. Iya. siap. Ya mungkin itu aja guys, walaupun sangat disayangkan ya. Seorang pendeta Melatok, tapi kita masih berharap semoga ada keajaiban ya. Keajaiban. Udah Kita angus. nggak tahu gitu. Udah angus. Booking aja Udah udah angus di angus. Bali. Nggak, Ya, aku yang lu rugi soalnya. 7 hari booking angus ya? Ya, masih berharap. Oh, masih Karena berharap. tahu kan Oh, Melatok. berarti dia berharap karena dia pengen nggak angus. Iya. Hotelnya. Nggak, gue juga pengen lihat pendeta Melatok marahin dia. Iya dong, harusnya. Malah gue mungkin teriak, Pak Mel, setan dia Pak. Oh iya, setan dia. Die hard ini. Nggak, pendeta Melatok itu salah satu penyumbang konten terbanyak tempat gua. Oh Pak. gitu. Iya. Oh pantesan lo mau dukung ya? Iya. Oh gitu. Paling banyak gua Pantesan. reaksi. Nah, ingat nggak yang kata-kata dia apa? Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Iya betul. Ya. Itu gua reaksi ratusan ribu yang nonton dan gua jadikan opening. Iya. Wes. Sama pernyataan dia apa? Yang mencegah apa yang mengganggu pembuatan gereja itu pendeta lain, bukan Islam dia bilang, tapi pendeta lain dia bilang. Itu pendeta setan juga. Oh setan juga itu kok. Oh setan juga. Yang Bang. sering itu ya menghadirkan setan ya. Iya. Saya yakin pendeta Melatok juga nggak tahu bedanya iblis sama setan. Yakin saya. Versi Kristen. Ya, ya. Versi Kristen Versi ya. Kristen. Versi Kristen. Ya kan? Kalau di Islam kita kan jelas kan? Iya. Ada jawabannya. Versi Kristen apa coba? Betul. Oke, mungkin itu aja kok ya. Ya. Udah selesai ya. Ya, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan dan kita berharap jemaat-jemaat pendeta Melatok bisa memberikan motivasi lah buat Ya. pendeta Melatok. Mendorong. Nah. Ya, mendorong agar pendeta Melatok berani menghadapi Ngejorokin gitu. ya, Dia kode maju ke depan gitu. Karena memang harus butuh orang gitu yang tukang dorong Lah dari kan belakang. begitu kan? Iya. Berarti kalau pendeta Melatok nggak berani kan harus ada yang Harusnya dorong dari mendorong. belakang kan? Betul.
Gitu. Ya kita berharap ada yang dorong-dorong lah ya. Nah, Sekian ya dari kami, semoga itu bisa terlaksana. Mungkin kita tutup aja ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa warahmatullahi di lain kesempatan. Wah,